Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andawatul Badriah dengan NIM belakang 045. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis persamaan dan perbedaan neoklinis dengan neoklasik dengan tokoh Robert Solow. Teori-teori ekonomi lalu berubah untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Setelah teori Keynesian menjadi penting untuk mengenai masalah-masalah ekonomi besar di awal tahun 1090-an. Para pemikir neo-Keynes muncul untuk memperluas dan memperdamaikan gagasan-gagasan Keynesian, sehingga tetap berguna seiring berubahnya dunia. Salah satu tokoh utama dalam pengelompokan ini adalah Robert Solow, seorang ekonomi Amerika yang dikenal sebagai pemimpin dalam teori pertumbuhan ekonomi modern. Menjelaskan tentang persamaan neo-Keynes dan neoklasik. Yang pertama itu, mereka sama-sama mengetahui pentingnya mekanisme pasar, bahwa kedua aliran itu setuju bahwa harga, permintaan, dan penawaran tetap menjadi dasar pergerakan ekonomi. Contohnya, di Indonesia, harga cabai ketika pemasok menurun, baik neo-Keynes maupun neoklasik sepakat bahwa mekanisme pasar menjelaskan hal ini. Dan persamaan kedua itu mereka sama-sama membahas keseimbangan ekonomi. Meskipun cara mencapainya berbeda, keduanya sepakat bahwa ekonomi memiliki titik keseimbangan. Contohnya ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga untuk menekankan inflasi, kedua teori melihat hal ini sebagai usaha menstabilkan ekonomi. Nah, studi kasus yang saya ambil dari tokoh Robert Solow adalah Indonesia pasca krisis moneter 1997 sampai 1998. Krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 sampai 1998 sangat memukul perekonomian Indonesia. Nilai mata uang rupiah turun drastis hingga harga barang naik tinggi. Dan pertumbuhan ekonomi menurun hingga minus 13,1%. Pada tahun 1998, krisis ini menunjukkan betapa lemahnya dasar perekonomian Indonesia, yang saat itu sangat bergantung pada pinjaman dari luar negeri dan kegiatan penanaman modal dalam waktu singkat. Jika dibandingkan menggunakan cara berpikir Robert Solow, krisis itu menunjukkan bahwa Indonesia tidak mampu menjaga nilai-nilai penting yang membuat pertumbuhan ekonomi berjalan baik dalam waktu yang lama. Di kasus itu saat ini sedang terjadi di Indonesia. Nah, pemikiran Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama itu adalah modal. Modal itu bisa mencakup mesin, pabrik, dan infrastruktur. Yang kedua itu adalah tenaga kerja. Dan yang ketiga itu adalah teknologi dan produktivitas. Dalam konteks Indonesia saat ini, ketiga faktor itu terlihat sangat nyata. Dari sisi modal, Indonesia sedang melakukan pembangunan besar-besaran melalui hidrasi, seperti pembangunan nikel, industri baterai listrik, dan peluasan pabrik pengelolaan mineral. Menurut Solow, pertumbuhan modal seperti ini bisa mempercepat pertumbuhan, tetapi hanya dalam jangka pendek. Setelah kapasitas maksimal tercapai, pertumbuhan akan melambat jika tidak diikuti inovasi baru. Sedangkan dari sisi tenaga kerja, Indonesia sedang berada dalam bonus demografi, yaitu jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Ini harusnya menjadi pendorong pertumbuhan seperti dalam model Solow. Namun masalah muncul ketika kualitas tenaga kerja tidak merata. Banyak tenaga kerja memiliki keterampilan rendah atau tidak sesuai kebutuhan industri. Hal ini membuat tenaga kerja yang banyak belum otomatis meningkatkan output ekonomi secara signifikan. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut Solow adalah kemajuan teknologi. Di Indonesia, produktivitas teknologi meningkatkan melalui digitalisasi UMKM.
menggunakan kris logistik digital, otomatisasi pabrik, serta program pendidikan vokasi. Tetapi peningkatan ini masih kurang cepat dibandingkan kebutuhan industri. Itulah sebabnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kisaran di angka 5%, meskipun modal dan tenaga kerja sudah bertambah. Dalam teori Solow, ketika teknologi tidak bertumbuh cepat, pertumbuhan ekonomi akan terjadi di titik jalan di tempat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.